Halo, gue Dika. Umur gue 35 tahun. Gue jomblo dari tahun 2019. Gue tuh orangnya kata orang lucu, katanya ya lucu ya, tapi gue gak bisa ngelucu. Terus termasuk yang suka menekan ego. Yang ketiga, gampang berbaur dengan orang lain. Kriteria cewek yang gue inginkan, dia harus pintar mengatur keuangan. Oke, kali ini channel Random Unique kedatangan sobat lama ya. Bukan tentang sobat lama sih, emang sobat berbagai tongkrongan, karya gitu kan. Dengan saudara Dika Rahmadian. Halo guys. Halo guys. Halo guys. Mat, gue bisa manggil lo Somat ya? Iya. Seenaknya aja. Hah? Seenaknya aja. Seenak aja ya. Mat, lu sibuk apa Mat sekarang Mat? Gue jarang ketemu lu juga kan? Sibuk saat ini sih bisnis kecil-kecilan, buka kedai kopi shop. Oh iya? Di dalam gang. Jadi gue punya misi untuk menghilangkan kopi bungkus untuk bapak-bapak. Wow, keren juga ya. Jadi lo marketing, kalau biasa kan kalau kedai itu untuk anak muda aja ya. Berarti lo merambah. Iya, wow. soalnya di situ bapak-bapaknya demen gaplean. Main gaple sampai subuh. Buat ngejagain warga juga sih. Oh, dan lo memfasilitasi itu. Iya. Wow, namanya apa? Kedai Wak Jenggot. Wah, anjrit. Anjir. Berarti Jenggotan. karena yang punya lo jenggotan Iya, gitu ya, iya. Dewa Jenggot. Oke. Ada Instagram ya kan? Nanti Ada kita Instagram. infokan. Oh ya. Terus sekalian sibuk kita apa lagi? Ya paling bikin konten-konten sama lingkungan sekitar, konten-konten YouTube, Instagram. Nah, iya. Masih berkecimpung di dunia kesenian lah. Wah, gila. Pengennya Multi gitu. talent terus. banget. Emang dari dulu gue kenal dia multi talent, apapun karya dia bisa. Nah, Nat, ngomong-ngomong karya dan kesibukan lo punya usaha, ngomong-ngomong, ini kan channel gue ini membicarakan tentang bisa dibilang jodoh ya, gue bilang jodoh. Dan gue tahu lo historical lo jodohnya siapa aja, pacaran sama siapa gue tahu gitu kan. Nah, sekarang lo lagi single atau double? Untuk saat ini sih single semenjak Oke. kemarin terakhir pacaran agak lama dengan beda agama. Oh iya. Yoi. Wis. Kan lo tahu. Iya. Oh iyanya itu gue so acting ya. Oh iya. Langsung susah anak teater ya. Anjing. Tuh kenapa sih? Kan menurut gue beda agama. Terus kita juga banyak agama yang menurut kita juga ngajarin udahlah seagama aja gitu. Itu kenapa dasarnya? Dasarnya waktu itu gue ketemu sama perempuan itu waktu ada acara farewell-nya penyiar. Farewell penyiar, oke. Penyiar dari Radio Mustang pindah ke Radio Trax. Oke. Kita sebagai pendengar mau bikin farewell buat mereka lah. Terus selama ngumpul di Twitter jadi suatu grup, ada di grup WhatsApp. Terus lama-lama jadi kegiatan, ada kegiatannya di situ. Nah di situ ya gue akhirnya deket sama dia. Dan awalnya buat have fun aja, tapi have fun 4 tahun, itu namanya keenakan. Ya, keenakan bukan have fun. Ya, keenakan 4 tahun ya lumayan enak kan. Lumayan enak. Oh. Nah, Enaknya yang bener ya, maksudnya iya, jalannya enaknya sejalan. nyaman gitu. Iya, sefrekuensi. anjir, ini anak-anak Gitu. sekarang frekuensi. Iya, kalau kata teman-teman gue nih, kalau misalkan dia Islam udah gue nikahin dari 2 tahun yang lalu. Kalau kata temen gue. Oke. Tapi kita di sini no agama ya. Maksud gue apapun agamanya ya baiklah sebenarnya. Tapi kan memang ada budaya-budaya di keluarga kita yang nggak bisa nerima itu. Gitu. Tapi selama berhubungan tanda kutip komunikasi lu nggak ngebahas agama? Nggak ngebahas agama sama sekali. Oh. Dia ngingetin gue sholat, gue ngingetin dia buat ke gereja. Always.
Oh gitu ya? Iya, dia Natalan gue ucapin, gue Lebaran dia ucapin. Anjir, itu benar-benar toleransi agama banget ya. Bener. Terus kalau misalnya sampai 4 tahun mungkin ya, lu ada Iya, kepikiran untuk apa namanya, jenjang berikutnya nggak? Atau memang lu ngalir gitu aja atau gimana? Gue waktu itu ngalir gitu aja sih, Wi. Cuman gue memang ada deal-dealan sama dia, ada batas waktunya yang mungkin kita harus udahan. Nah waktu itu gue ngeliat umur kan ya, udah tua gue. Ya waktu itu cuman gue bilang, nyokap nih udah buat nargetin gue buat merit. Lebih baik kita udahan aja. Dan memang gue juga kesepakatan dari awal sama dia tuh bilang kita nggak mungkin bisa nikah. Nggak mungkin bisa nikah. Itu, Oke. apapun itu ya, mau dia pindah ataupun gue pindah nggak bakalan bisa nikah. Apalagi lu pindah agama, dia pindah agama nggak ketemu juga kan? Iya, sama juga bodoh. Iya. Ketemu sih Nggak. pinggiran BKT. Nah, lu pas di titik puncak ketika lu nggak bisa mutusin nih, maksudnya oke, lu akhirnya bersepakat untuk udahan. Iya, udahan. Oke. Dan ya so far sih sejauh ini sih gue sama dia masih berkomunikasi dengan baik ya. Dalam arti kata just friend, saling mengingatkan aja lah. Kadang-kadang gue juga pernah curhat sama dia, gue lagi deket sama cewek nih, Oke. tipikalnya kayak gini. Ah. Dia cuma ngasih insight ke gue, tapi tetap keputusan ada di gue. Gitu. Kalau kata Ustadz kan ambil baiknya, buang buruknya. Wis, Ya, keren. kalau kata Ustadz. Kata Ustadz, bener, Tapi bener. gue bukan Ustadz. Tapi unik ya, misalnya ketika lu memutuskan untuk apa namanya berhubungan dengan beda agama kan keputusan yang sangat berat ya. Betul. Dan ada nggak sih nyinyir, wah Somat tuh Dika Somat pacaran sama beda agama, ada nggak sih kayak gitu? Ada sih dari teman-teman bola gue, teman-teman lo juga sih. Oh iya, gue juga termasuk dong. Nggak, tapi yang sindiran paling telak itu dari nyokap gue. Oh, iya. Nyokap gue juga cuman bilang begini, mau dia masuk Islam sekalipun, mama nggak setuju. Oh, Karena ada case di keluarga gue, beda agama, salah satu masuk ke agama yang lain, oke. nggak lama kemudian balik lagi ke agama yang lain. Dan akhirnya yang tadinya di agama ini jadi pindah ke agama itu. Oh, Gitu. jadi berpengalaman Ya, ya. jadi ada case seperti itu, nyokap gue memutuskan nggak sama sekali. Bahkan nyokap gue kalau ngecengin dia nih ya, Agil ngapain sih dia sama cabai-cabean? Udah cabai-cabean Kristen lagi. Segitu. Gue bilang, mak gue gila banget anjir. Itu parah, gue bilang. Ya gue cuma bisa bilang nggak bisa begitu mah. Emang dia mau dilahirkan dengan kondisi seperti itu, dengan agama seperti ini. Gue cuma bisa bilang gitu doang sih Iya, nyokap iya. gue. Dan padahal juga ketika dia lahir juga bukan keinginan dia Iya. untuk agama A, B, C gitu kan sebenarnya kan. Benar. Kan ketika kita bisa berpikir, kita bisa memutuskan nih agama apa yang bakalan kita pilih. Betul. Bukannya agama berdasarkan keturunan kita, bukan. Gitu sih, so gue. Terus lu memutuskan untuk berhenti gitu kan, lu single berapa lama atau lu dapat lagi? Setahu gue lu dapat lagi, tapi yang udah 60 tahunan kali kan ya. Iya, yang ini paling kacau nih. Jadi emang dapat lagi waktu itu. Wah, anjir ganteng juga lo ya. Nggak ganteng sih, cuman gue kayaknya sevisi sama dia. Tapi yang gue agak mundur dari dia tuh karena gue nggak terlalu bisa nih ngikutin gaya hidupnya dia. Maksudnya dengan ya waktu itu gue masih kerja sebagai kacung di instansi pemerintah. Wah, anjir. Iya. Tapi bukan PNS. Nah, sebagai kacung di instansi pemerintah, gue bilang, wah gue nggak sanggup nih. Jadi gue ghosting. Kalau kata anak sekarang ghosting. Gue menghilang begitu aja, bukan karena kenapa, karena gue ngerasa diri gue nggak mampu. Gitu. Jadinya gue lebih baik, udahlah gue menghilang aja. Rata-rata itu ghosting itu tuh bukan berarti dia menghilang tanpa sebab. Ada kalanya orang ghosting itu tuh dia lebih baik menghilang tanpa ada alasan. Karena kalau ada alasan pun jadi debat. Ya. Gue tipikal orang yang menghindari debat. Gitu. Jadinya lo memutuskan untuk Tuh. menghilang. High class-nya gimana? Bukan high class sih, Wi. Jadi
lebih gaya hidupnya dia tuh ya kalau bisa dibilang hedon juga nggak hedon banget, tapi ya minimal ngepub, klub-klub malam. Oke, Dan itu kalau nongkrong di klub malam kan bisa ngeluarin duit ya lumayan lah ya. lumayan. Nah, ya itu sih menurut gue itu yang nggak bisa gue bendung gitu. Ya, tapi kan lo kalau dia suka ngepub klub-klub malam, lo kan bisa nemenin, Mat. Maksudnya nemeninnya dalam artian dia ngepub, lo jaga di parkiran. Iya gitu lumayan kan. dapat duit parkiran nih. Parkiran gimana? Bahan dong. Terus Mat, cewek lu dateng tuh. Lu dateng jemput ya. Berarti pakai rompi orange ya? Oke, oren. Bukan koruptor. Bukan, megang priwitan juga. Kang Markir Indomaret, Raja Setan. Apa ada muncul. Iya. Nah, itu sempet berapa lama Itu pacaran sama dia? nggak pacaran, Wi. Oh gitu. Case-nya itu gue nggak pacaran sama dia, tapi Berarti. sekedar dekat. Karena dia pun punya trauma tersendiri untuk menjalani sebuah komitmen. Jadi, Oke. gimana sih ya? Gue orangnya tipikalnya mau berkomitmen karena Iya. gue tipikalnya ya segala sesuatu harus ada dasarnya. Kalau nggak ada dasarnya gue ngelakuin hal-hal yang sia-sia. Nah, gue mau berkomitmen tapi dia belum bisa. Ya udah jadi gue jalanin dulu. Masa penjajakan Masa lah ya. penjajakan itu ternyata gue tidak mampu di situ. Oh iya. Dan akhirnya gue milih untuk udahin aja dulu deh. Berarti kan dengan kesimpulan kalau masa penjajakan kan wajar ya. Ketika Wajar. penjajakan nggak cocok, ya kalau kita dulu mundur teratur lah Mundur ya. teratur. Kalau sekarang ghosting, Ghosting, ya. Oh ghosting. ghosting. Oke. Jadi Itu dibilangnya setan gue. oh gitu. Setan apa nih? Setan alas. Nah, lu penjajakan itu penjajakan ketika putus sama yang beda agama. Nah, Ada lagi penjajakan lain? untuk saat ini gue lebih untuk memantaskan diri, Wi. Dalam arti kata, gue pantas nggak untuk berpacaran lagi, apalagi dengan umur gue yang sekarang ya. Gue bukan lagi untuk berpacaran, gue stepnya Iya, untuk iya. jenjang yang lebih serius. Betul. Dan menurut gue nggak usah lah ya kita pacaran lagi. Ketika lo mau, ya udahlah. Kenapa enggak kita coba? Bukan kita coba, ya, kita menjalani lebih serius dan ego masing-masing saling ditekan. Gue saat ini untuk pasangan itu gue selalu menekan ego gue ketimbang pasangan gue gitu. Lebih baik mengalah daripada kalah. Mengalah untuk menang jatuhnya ya. Betul. Tapi itu benar-benar hal yang sulit ya menurut gue. Ketika lo menahan diri untuk berarti kan di situ ada sisi traumatik ya. Berarti ya traumatik yang Betul. gue yakin nggak sih untuk dengan Betul, A, B, C betul. gitu. Oh. Tapi kalau model cewek nih, lo ada tipe-tipe lo nggak sih? Maksudnya apa emang lo harus tinggi gitu kan, putih, bersih gitu kan? Pacaran kan- aja sama bihun. Nah, itu dia. Lu nggak minta sama tukang bakso ya kan? Iya bener. Enggak sih buat tipe sendiri, gue saat ini lebih nggak ada tipe ya. Yang penting dia bisa mengatur keuangan dengan baik. Oh, Karena tipikal gue sangat boros. Gue punya duit hari ini ya bisa habis hari ini. oke. Itu yang jadi permasalahan di diri gue yang gue nggak bisa atasi. Dan gue perlu ada orang lain yang bisa mengatasi itu. Oke. Gitu. Berarti lu solusinya bikin flyer aja, butuh akunting buat pacar gue. Kan lu bisa kayak gitu juga, Mat. Gue pikir kayak Ganesha Operation. Nyebut merek. Ya udah dengan dasar itu lo atur keuangannya. Iya. Tapi kalau secara perawakan aman. Perawakan aman. Maksudnya nggak bebas. Saya nggak ada kriteria. Nggak ada yang- kriteria khusus lah. Nggak harus tinggi, body ideal, enggak sih. Iya. Oh, ceweknya tinggi, lu Guanya pendek. pendek. Bantet. Bantetnya kan. Angka 10. Angka 10. Ditendang ntar. Nah, kalau gitu berarti kan jatuhnya lu jodoh itu misteri lah jadinya. Nah, sekarang definisi jodoh lu tuh seperti apa sih, Mat? Aduh. Definisi jodoh menurut gue. Jodoh itu menurut gue sesuatu yang sulit ya Wi, buat diungkapkan ya. Maksud gue, lo udah nyari jauh-jauh nih jodoh lo kemana-mana. Nggak taunya lo ketemu jodohnya yang sebelah rumah lo. Ya, benar. Nggak ada yang tahu. Gue pun saat ini, udahlah terserah Allah ngasihnya kayak gimana. Bukan gue pasrah ya, tapi gue lebih berserah diri. Berserah diri
gue cuma ikhtiar doang. Ketika ada yang kenalin, gue coba deketin. Ketika nggak cocok, ya udah. Gitu. Jadi gue ngambil kesimpulan lo pasrah dan artian ketika lo berdekatan dengan cewek terus nggak cocok nih, lo akan sendirinya ya bahwa Iya. itu adalah Iya. seleksi alamnya ya gitu ya. Betul. Nggak cocoknya bukan di gue nya, kadang-kadang nih ceweknya pun merasa gue, bener. ya apaan sih nih Dika nih, nama doang Dika, tampilan nggak taunya somat. Badan buntet gitu kan, hitam. Ya memang kalau bilang jodoh itu kita nggak bisa ini ya, nggak bisa didefinisikan secara harfiah, masing-masing orang sama gitu. Nah, kalaupun jodoh itu sulit gitu, tetangga lu sampai saat ini tetangga lu, temen lu, orang tua itu suka nyinyir lu nggak sih? Oh, lu mau nikah sampai umur berapa gitu? Kadang-kadang nyokap suka bilang gini sih, Wi. Mama malu deh, temen-temen mama anaknya udah pada nikah, udah punya cucu. Oh iya, sampai ngomong kayak gitu? Nah. Terus dia bilang, ya rezekinya dia mah, gue cuma ngomong gitu aja. Cuman ya balik lagi, gue dengan omongan kayak gitu, gue jadi kena tamparan yang sangat keras banget gitu, Wi. Maksud gue. Ya. Gue pun ya udahlah akhirnya. Ya Dika juga lagi usaha nyari yang terbaik. Pernah, tapi memang keluarga gue nih tipikal yang agak susah-susah gampang untuk soal jodoh. Apa itu keturunan? Bukan. Jadi bingung gue juga sama keluarga gue nih. Ketika gue waktu itu pernah bawa perempuan ke keluarga. Karena beda suku, Oh iya. pertentangan terlalu kolot menurut gue, terlalu feodalisme. Perbedaan suku jadinya gue dapat omongan dari bude gue. Ya udahlah Dik, kalau bisa cari yang sesuku. Atau jangan sama suku itu. You know lah, kalau orang Jawa tuh kayak gimana. Iya, gue ngalamin seperti itu juga dalam artian ada historikalnya juga ya. Iya gitu betul. Dan gue waktu itu ngebalikin juga, tapi gue nggak ngomong langsung ke bude gue. Karena bude gue itu di mata keluarga gue tuh dia orang yang paling dituakan. Jadi gue cuman di dalam hati gue, emang kenapa sih kok dengan suku ini ditolak? Padahal dia nggak mau, balik lagi, padahal dia nggak mau lahir di suku tersebut, agama tersebut, di negara tersebut. Itu udah aturan dari Allah. Dan akhirnya gue baru tahu sekarang ini tentang kenapa orang ini nggak boleh nikah dengan orang ini. Mungkin itu dari histori zaman lalunya, mungkin yang terlalu dogmatis dibawa sampai saat ini. Dan akhirnya lu mengiyakan alasan tersebut? Bisa dibilang gitu kan? juga mengiyakan. Karena kulturnya berbeda, sudut pandangnya berbeda. Nah mungkin nggak tahu ya dari manusia satu sama lainnya berbeda atau enggak dengan histori tersebut. Tapi gue cukup mengambil kesimpulan dari kebanyakan orang. Dari suku tersebut seperti apa. Jadi ada penilaian-penilaian. Jadi secara nggak langsung lo ada penelitian gitu kan. Betul. Bahwa suku A sama suku B itu nggak cocoknya kayak gimana, ada kejadiannya gitu kan? Iya. Itu jadi pembelajaran gue ketika hal itu terjadi, gue nggak boleh seperti itu. Gue harusnya lebih menekan ego gue gitu loh. Dan berarti lo ini dong membatasi diri, gue nggak boleh sama suku ini. Enggak, gue tetap. Nah nanti ketika gue dapet suku yang bertentangan dengan suku gue bakalan ngebela dia dengan alasan ya yang tadi gue bilang, emang dia mau dilahirkan dari suku tersebut, agama tersebut. Asalkan ya yang tadi syarat utama gue itu dia bisa mengontrol keuangan dengan baik. Itu syarat utama buat lo? Utama banget Wi, karena gue tuh orangnya boros banget. Berarti kalau misalnya gue kesimpulannya, lu ketemu dengan seorang cewek yang bukan suku lo dan itu sangat bertentangan, lu akan memperjuangkan. Terus, nih jago nih, sama penjajakan lu diatur keuangannya, flow keuangannya dengan nyaman, dengan baik, dan oke nih gue yakin lu akan memperjuangkan itu. Apapun itu. Apapun itu. Selagi seagama ya. Selagi seagama, tapi tetap ya seagama. Tetap. Kalau suku masih bisa gue tolerir. Nah, kalau soal agama, gue nggak bisa melawan orang tua gue. Tapi kalau suku, gue masih bisa perdebatkan gitu.
Oke, ini seru nih Mat, karena menurut gue kalau bicara dengan suku atau apalagi suku Jawa ya, kita bukan sara ya, tapi betul. kita berdasarkan lingkungan, terus berdasarkan apa namanya kejadian yang telah kita alami dan Betul, teman-teman. Itu kan kalau seperti itu kan ada hitung-hitungan ya, hitung-hitungan Hono Coroko Doto Sowolo gitu. betul. Ketika lu Mat lo namanya siapa gitu kan, tanggal lahirnya, Iya, wetonnya dan lo kata lo nggak cocok nih Mat, kemungkinan lo 2-3 tahun akan bergejolak gitu kan hubungan lo. Itu lo tetap mempertahankan. Insya Allah dengan kapasitas gue dan dengan gue mampu mencerna dengan baik apa yang gue tahu, gue bakalan memperjuangkan itu ke orang tua gue. Karena menurut gue nggak ada orang yang mau dilahirin dari suku A, B, C, D, E. Iya. Kalau bisa ada perjanjian sama Tuhan, gue mau lahir di Amerika aja, biar kayak Justin Bieber. Wih anjir. Ternyata lu lahir di Indonesia. Iya. Aduh, bluwek lagi. Jadi lo bener-bener ya itu sangat berat ya menurut gue sih untuk memperjuangkan apalagi perdebatan dengan orang tua. Betul. Ya. Nah kalau sampai saat ini lo ada yang deket nggak sih Mat? Sekarang bener apa sih? Kayak deket, lu merasa nyaman sampai saat ini? Kalau deket nggak ada, tapi gue ada satu wanita yang kayaknya ini bisa nih ngatur flow dengan baik keuangannya. Siapakah itu? Karena gue waktu itu sempat ngikutin organisasi di lingkungan rumah gue, Kampung Melayu. Ini orang bisa menghandle dengan baik keuangan. Dan gue juga ngeliat keluarganya cukup rapi untuk menghandle keuangan keluarganya dia. Wah bisa kali ini. Organisasi di daerah lo? Istilah kasarnya Karang Taruna, tapi kita nggak bernaung di bawah RT atau RW. Kita berdiri sendiri. Oke, clue-nya gue tahu nih. Berarti bendahara di organisasi. Ya nggak mungkin dong, ya kan? Keamanan. Masa sekretaris ngatur duit? Iya. Tapi cewek kan? Enggak sih. Apa? Ya cewek lah, Nah, gila lu. Lu masih coba pendekatan apa lu udah ngungkapin atau gimana? Saat ini gue masih trauma ya, karena kayak mendalam banget ya berarti ya? Nah, bukan mendalam, karena kondisi ekonomi gue saat ini tuh lagi nggak baik, Wi. Jadi gue sebisa mungkin ngedeketinnya dia dengan cara halus, perlahan, smooth lah gitulah pokoknya. Intinya gue ngasih sinyal dulu nih ke dia, gitu. Ya. Ada satu sih yang mungkin ada pergerakan gue. Intinya adiknya dia tahu nih gue udah mau deketin kakaknya. Dengan kayak gitu gue bisa dengan leluasa gitu. Paling nggak udah ngasih sinyal ke adiknya dulu. Betul. Oh, tapi sangat dengan kondisi seperti ini kan berarti kan lu masih tahap nggak yakin dalam segi ekonomi. Iya, gue nya gitu. Lunya, buat gitu. ngedeketin dia. Sekarang gini sih, Wi, gue nggak yakinnya kayak misalkan gue mau ngajakin dia jalan. Masa yang ngeluarin duit cewek? Bener. Meskipun yang sebelumnya juga yang ngeluarin cewek, Mat. Enggak, maksud gue ya adalah pride seorang laki-laki tuh ketika harus membayar makan ataupun nonton, ya kan nggak harus perempuan lah yang mengeluarkan uang. Iya, benar. Gitu. Ya bangsa lu jalan, teh botol sama semangka di flyover kan lu juga. Lu juga kan mampu, Mat, ya kan? Tapi kan nggak juga, Wi. Nyari 10.000 sekarang susah, Wi. Dan itu nggak tiap hari ya? Iya. Nah, gue melihat dengan bisa dibilang cukup yang umur yang udah cukup ya. Betul. Lo ada target, tetap ada target nggak sih? Dulu kan kita misalnya kita umur, gue mau umur 27 gitu kan. Dan sekarang lo udah pala 3 jatuhnya kan. Lo ada target lagi nggak sih? 3,5. Gue sih insya Allah ada target. Kalau seandainya dia tahu, dia mau, insya Allah di bulan Februari tahun depan lah, insya Allah. Amin. Gue sih pengennya dia cepet tahu ya. Gue ada plan sebenarnya di bulan November ini sama anak-anak Kampung Melayu itu mau plan ke Tumpeng Monoreh. Apa tuh?
destinasi wisata di daerah Magelang. Oh. Jadi gue lagi ngumpulin anak-anak, yuk kita bikin kreativitas di dunia digital, entah itu TikTok, YouTube atau Instagram. Sebagai planning awalnya kita jalan-jalan ke Tumpeng Menoreh dulu deh. Nah rencananya gue di situ lagi mau menyiasati Oke. supaya ini dia bisa ikut nih. Kemarin gue sempet jalan sama keluarganya ke Geopark Ciletuh. Ciletuh. Oh. Yang kemarin, Sabtu kemarin. Iya, Oke. yang kita nggak jadi itu. Oh iya. Sama dia tuh. Iya. Oke, terus Nah, akhirnya ya udahlah, cobalah Bismillah aja. Kalau emang bulan November ini udah ada kepastian, gue bakalan nembak langsung. Karena umurnya dia itu udah masuk warning juga. oh, Doi lahiran 91. 91. Ya, ya, kalau 91 Selisih berarti 5 kan tahun lu lah. selisih 5 tahun bagi wanita kan udah warning ya. Warning. Oh, berarti nah nanti di Magelang itu lu mau nembak dia rencananya. Enggak mau nembak dia sih. Jadi gue langsung to the point aja ngedeketin dia, mau nikahin dia. Kalau emang dia setuju, gue tinggal ngomong sama orang tuanya dia. Nah, lo kan November kan September kan 3 bulan ya. Setelah pas 3 bulan itu lu ada wanita yang masuk lagi dan lu tetap yang ke November ini si bendahara ini atau lu yang oke nih yang baru masuk ini. Nah, itu kan posisi di mana kita sulit untuk menentukan pilihan. Betul. Seandainya nih kita pasti kejadian kan ya? Betul. Bisa kejadian kayak. Menurut lo gimana, Mat? Kalau menurut gue sih, gue sebenarnya gue ada plan juga, Wi, dalam arti kata ya rencana manusia ya, Tuhan yang memutuskan ya. Tapi gue suka lo orangnya terstruktur, ada plan A, B, C. Iya, sebenarnya ada teman kantor gue yang waktu itu. Oke. Itu juga memasuki umur yang warning juga. Dalam arti kata dia juga dipush sama orang tuanya buat menikah, dan menurut gue dia juga baik, dalam arti kata juga pengaturan keuangannya juga baik. Tapi gue lebih condong ke yang bendahara ini, Wi. Gue nggak tahu kenapa gitu. Waktu itu gue juga pernah bikin konten juga sama teman kantor gue ini, konten YouTube juga. Tapi gue lebih prefer ke si bendahara ini, nggak tahu, feeling gue lebih Feelnya beda. kesana. Feelnya beda pasti. Iya. Dan nggak tahu ya, gue cocokologi aja nih. Gue nggak percaya sama zodiak ya, maksudnya. Nah, menarik nih. Nggak percaya sama zodiak. Gue Aries. Nah, dua perempuan ini Aries, Wi. Si Aries, si bendahara Aries. Ya. Kata temen gue, Aries sama Aries tuh nggak cocok. Iya, setahu gue itu. Karena Aries Samaan. itu istilah kasarnya player lah. Setahu gue sih Aries kalau dicinta sama satu orang bakalan cinta terus gitu. Tapi nggak tahu ya. Ya biarin Allah yang menjawab aja deh doa-doa gue. Tapi kalau ya itu kalau zodiak plus minus. Tapi iya. kalau Aries teh yang tadi lu udah nyampein kan kalau udah suka sama orang itu udah satu. Betul. Dan gue tahu lu kalau udah satu. Tapi kan berarti kan kalau nih cewek Aries juga berarti kan kalau udah somat ya Dika somat ya udah Dika berarti kan sama-sama klop menurut gue sih Iya. itu. Gitu. Tapi ya Allah alam juga Iya, ya kayak betul. gitu-gitu. Balik lagi sih cocokologi kayak gitu menurut gue ya kita kan punya Tuhan ya, maksudnya Iya. ya udah serahin aja deh ke Tuhan, berserah diri aja, bukan pasrah ya. Kalau pasrah kan kita nggak ngelakuin apa aja, jadi Iya. kita tetap ngelakuin Ikhtiar. buat hasil biar Allah yang nentuin. Wah, nice banget nih, sobat. Ada, lu selama lu pacaran ada sesuatu pengalaman yang sakit nggak sih dengan kondisi lu seperti ini? Dan maksudnya, ya gue apa adanya lo. Lu pernah kasarnya dia pernah dicela cewek nggak sih? Alhamdulillah nggak pernah, Wi. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Dengan dandanan gue yang kadang-kadang kumisan, yang berantakan nggak jelas begini, tapi dia nggak pernah komplain. Oke. Karena gue selalu memprioritaskan pasangan gue pada saat itu. Karena menurut gue ya prioritas utama gue tuh selain keluarga ya pasangan gue. Oke. Itu mungkin salah satu yang diimpikan wanita di seberang sana juga seperti itu ya. Gitu. Iya, selama gue pacaran sama yang non muslim ini, gue tuh antar jemput dia, nggak antar jemput ya, selalu jemput dia
pulang kerja gitu. Kantornya di daerah Harmoni. Kantor gue di Kalibata. Iya, gua tahu. Jalanan ke sana kan nggak tahu ya, Nggak Wi, tahu. kayak gimana gini. Lu anterin jemput tuh? Nggak antar jemput, cuman jemputnya aja karena antarnya kan gue dari Jatiwaringin rumah gue. Jemput dia. Heeh. Sebulan berapa Mat dikasih dia Mat? Ya lumayan lah, Wi. Kecupan hangat. Awas Mat. Hmm? Ya gue temenin lah. Enak juga Mat. Nah, sepanjang perjalanan historical, misalnya perjalanan cinta lo lah ya, jodoh lo dan kisah hidup, memperjuangkan seorang wanita. Harapan lo ke depannya gimana sih Mat? Atau ada tips ataupun ada apapun itu yang ada di pikiran lo untuk masa depan lo seperti apa? Kalau buat masa depan gue, harapan gue sih ya semoga plan gue diridoi lah. Plan gue diridoi. Amin. dan terkabul lah semua plan-plan gue. Maksudnya yang plan awal ya. Ya. Jangan dua-duanya terkabuli, gue bingung. Masa sama dua-duanya? Repot kan? Repot dong. Jadi plan awal gue sama Allah, sama Tuhan dikabulkan. Dan gue bisa secepatnya untuk menikah. Ya untuk teman-teman semua, jangan terlalu khawatir dengan hal jodoh. Ya. Semua hasil akhir serahkan sama Tuhan. Lo berproses, nikmati prosesnya. Jangan kebanyakan ngeluh, jangan kebanyakan di sosial media. Percaya, semua akan ada jalannya. Amin, amin. Yang penting ikhtiar dulu ya. Betul. Ikhtiar, tetap jalani. Betul. Gitu ya. Oke, teman-teman, memang sangat bermanfaat ya yang kita bahas gitu kan. Amin, Memang semoga. channel ini random unik, membahas tentang apapun yang menurut kita tuh random. Betul. Tapi kita selalu bersyukur bahwa kejadian segalanya unik dan kita tetap syukuri. Betul. Itu aja. Thank you, Mat. Thank you bro. Thank you. Sehat-sehat selalu. Kabar-kabarin undang-undang ya. Siap sob. Oke. Thank you. Thank you. Sampai jumpa. Dadah.